di Telegram itu, di komunitas itu udah dibahas juga. ITU Universities Study Tour. Itu aja. Iya benar. Iya, makanya itu orang salah arah. Kenapa yang beli tiket dia sampai 250.000, 300? Iya. Ibu-ibu lagi. Aduh, minta diarahin sama orang salah arah. Lah makanya, arahnya kemana? Iya. Jangan kaget lah bang. Tapi kan abang bukan kaum gitu kan. Jadi ada aplikasi yang khusus untuk pelangi. Untuk kaum gay, lesbiola, ada semua. Jadi yang pelangi itu yang di aplikasi Oren. Kalau yang lesbiola itu di aplikasi Pinky. Ada beberapa artis ada di situ. Ada BA yang blasteran. Itu juga mainnya kan, walaupun dia diisukan sama IB, ya kan? Tapi si BA ini kan kayak ibaratnya kayak gimana sih, kayak nggak puas satu orang dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelajah malam? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini gue udah ada narasumber yang kemarin bikin heboh. Gak lain gak bukan, dia adalah Bang Evan. Halo, Bang Arul. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Arul gimana kabarnya? Aman. Oke, Bang Arul juga viral loh. Jangan. Iya. Ngeri. Instagram, gitulah. Pokoknya jangan yang di sebelah situ. Iya, jangan. enggak sensitif itu. Itu kan. Sekarang mau cerita apa nih Bang? Masih di dunia entertainment ya? Masih dong. Masih. Season kedua gitu. Season kedua. Iya. Oke, langsung aja kita dengerin cerita lengkapnya. Bang, kemarin tuh rame juga tuh, viral lu Bang. Makanya, nggak nyangka. Saya aja nggak nyangka Bang itu sampai viral di mana-mana, di TikTok, ya, di Instagram. Padahal kan nggak sengaja, tapi ya bukan dibuat-buat juga. Emang itu asli dan kenyataannya seperti itu. Emang kayak gitu? Iya. Di situ juga banyak pro dan kontra juga kan. Kayak yang komen-komen kayak dari fansnya kayak gitu. Kan mereka nggak tahu di lokasi syuting kayak gimana tuh artisnya, ya kan? Jadi untungnya aku tuh nggak ada IG ya, nggak, karena udah keblok gara-gara kemarin nggak bisa dibuka lagi. Jadi nggak terlalu dihujat sama fansnya yang kayak kelakuannya nggak bagus itu yang aku sebutin kemarin. Itu juga sempat kita juga ditekan juga nih. Di DM. Di DM. Sama mungkin fans beratnya kali ya? Iya, fans beratnya ya. Sampai ya ada kata-kata yang gak enak juga sih. Oh gitu. Cuma ya kita nggak, ya udahlah biarin gitu kan. Nah, iya, kita kan di awal-awal juga mereka juga udah, berita itu udah tersebar luas. Cuman kenapa kita yang baru diserang? Betul, itu kan sebelum saya datang ke sini udah naik kan masalah buku itu juga. Jadi saya ini kan ibaratnya udah nimbrung aja kan masalahnya kayak gitu. Jadi harusnya dia pas dia lagi diangkat tuh masalah dia kemarin baru jangan marah-marah ke sini gitu. Emang kenyataannya kayak gitu gimana sih, Bang? Harusnya introspeksi ya dong. Nah, introspeksi diri. Fansnya juga harus pintar dong. Iya betul. Iya, bukan ngatain dia bodoh, tapi harus pintar.
gitu. Terus beberapa nama juga kan keseret juga tuh Bang. Di konten sebelumnya kan kita sebut juga ada beberapa juga tuh yang ya yang katakanlah bikin lu dibilang berani. Banyak banget yang dari teman-teman saya, dari orang-orang yang nonton itu, yang kenal saya, pada bilang, kok berani ya? Iya, mau gimana? Itu kan ibaratnya kenyataan. Ya kita harus ngomong apa adanya dong. Nggak mungkin kita ngomong playing victim atau pembohongan publik. Kalau mereka ibaratnya nggak terima, ya hadapin aja aku gitu. Emang kenyataannya kayak gitu. Kalau emang ngerasa nggak bener, Iya. Ya tunjukin dong bukti yang bener gitu. Iya gitu. Kayak nih yang kan kemarin kan ada yang ibaratnya pro dan kontranya itu kan ada yang sisi baiknya kan, ada Agnes Monica, Kak Nikita Mirzani, Iris Bella, siapa lagi itu. Kan pada ngambil potongan video-videonya kan positif kan. Ya kalau yang ibaratnya kelakuannya nol, ya jangan marah dong. Nyatanya gitu. Emang nyatanya kayak gitu. Jadi fans-fansnya itu harusnya duduk deh di lokasi syuting dari pagi sampai malam. Biar tahu. Biar tahu. Jangan ibaratnya sekilas doang. Nah kalau di dunia entertainment Bang, aku denger nih. Iya. Katanya ada grup pelangi lah di sana tuh. Itu gue pengen klarifikasi itu bener apa enggak tuh? Itu kan udah kita bahas di podcast kemarin kan. Nah, enggak, ini mungkin lebih tepatnya kayak perkumpulan lah gitu atau geng lah. Sebuah komunitas. Komunitas gitu. Itu tuh ada Bang. Ada. Jadi di aplikasi Oren. Yang pelangi ya, bukan Shopee. Oren. Nah, jadi di situ tuh kan aplikasi yang kaum pelangi. Ini dua-duanya ada nih, cewek cowok ada nih. Cowok semua dong. Oh cowok semua. Itu kan khusus pelangi. Enggak, maksudnya yang lesbi atau kalau yang lesbiola itu kenapa nggak lesbiano? Ya kan. Kalau yang lesbiola ada juga aplikasinya itu. Oh, ada lagi. Ada. Jadi yang pelangi itu yang di aplikasi Oren. Kalau yang lesbiola itu di aplikasi Pinky. Jadi ada semua itu Bang. Nah, pertanyaan Abang itu tentang masalah perkumpulan pelangi di dunia entertain itu. Ada beberapa artis ada di situ. Oh, lu bisa tahu Bang? Ada kan dulu nih. Gua kan juga kayak gitu kan. Jadi gua tuh main aplikasi Oren itu sejak jadi ekstras. Nah di situ kan di aplikasi Oren itu Bang ada kayak kita tuh foto-fotonya. Jadi beranda itu foto-foto orang-orang. Nah jadi kan ada pas aku di lokasi syuting di Tipar Tengah nih, adalah kan artis di situ. Inisialnya Cika. Udah nikah sih sekarang, udah punya anak 1. Nah di situ ada gambar dia. Mungkin bohong nih ya, aku bilang gitu. Karena kan sekarang banyak orang pakai foto artis di Facebook, di Instagram atau apa. Aku penasaran dong karena jaraknya 1 meter. Hah? 1 meter. 1 meter atau 1 kilo? 1 meter, deket banget. Oh, deket banget. Nah, karena kan di situ aku jadi waktu masih jadi figuran, aku satu lokasi sama dia. Oh iya, ada jaraknya ya? Ada jaraknya dong. Bukan aplikasi hijau aja yang ada jarak. Aplikasi Oren juga ada jarak. Hijau apaan? Micet. Ya kan? Tuh pasti pengguna juga nih. Kau tahu. Enggak, gue nggak pernah pakai. Tuh ketawa. Ya terus. Kan kan aplikasi kayak aplikasi hijau micet kan. Iya. Nah, kalau yang Oren ini sama Bang, cuma beda covernya itu. Dia kan kalau aplikasi hijau 1, 2, 3, 4, 5 dari ke bawah kan. Nah, kalau Oren ini
bentuknya kayak segi kotak, tapi foto. Oh gitu. Cowok-cowok Kayak semua. Grid gitu ya, grid ya. Iya, foto grid. Mm-mm. Nah, jadi di situ kan aku penasaran. Ada artis itu di situ, Cika itu. Mm-mm. Jadi aku colek dong, kayak colek di Facebook tuh. Ada Oh iya kan? iya. Nah, aku colek dong. Gitu. Nah, setelah 5 menit, mungkin habis dia tag lah, dibalas dia gitu. Dikasihnya gambar emotion itu yang love, balon love. Oke. Nah, di situ. Jadi, kan aku coba tuh, Bang, katanya gitu. Emang dekat ya? Dekat, aku bilang gitu. Orang di sini, abang yang mana ya? Aku bilang gitu. Masa kamu nggak tahu saya gitu kan? Ada sih, kalau saya download lagi aplikasi itu mungkin ada masih Catatannya. catatannya, riwayatnya kan. Coba deh nongol katanya kamu. Aku kan nongol kan, aku kan lagi kumpul sama figuran. Mm-mm. Aku nongol maju, dia maju juga. Ternyata benar artis itu. Nah di situ makanya jangan kaget lah bang. Tapi kan abang bukan kaum gitu kan. Mm-mm. Jadi ada aplikasi yang khusus untuk pelangi. Untuk kaum gay, lesbiola, ada semua gitu. Jadi beberapa artis. Ada juga artis tuh yang BQ yang aku bahas tuh. Mm-mm. Itu cuma aku ketemunya di lokasi syuting. Jadi satu judul dia ngajak kenalan. Emang kelihatan banget sih bang dia itu kaum pelangi. Jadi kayak ngijapin mata tuh kan. Pas mungkin aku ngerespon. Kan orang kayak gitu kan satelitnya itu nyambung. Oh radarnya. Radarnya iya. Jadi setiap ketemu kaumnya itu dia nyambung bang. Oh ini gitu. Tanpa harus kita bilang, cuma tatapan mata doang. Kalau sama Bang Arul kan enggak gitu kan. Beda. Ya kan? Ini kalau sesama kayak gitu pelangi udah beda tatapannya, udah penuh makna tatapan matanya. Aduh. Kalau orang normal sama orang sakit, ya nggak nyambung lah. Kalau sakit sama sakit nyambung. 1 menit aja udah paham. Nggak nyampe 1 menit 50 detik dah. Gitu. Kalau ini kan kita biasa aja ya, gitu. Gua ngikutin lu. Maksudnya? Normal. Ya kan? Gue banyak ketawa ini. Iya, lu banyak ketawa bang. Kita podcast sama gue ketawa. Gue bener, gue asing buat dunia ginian beneran. Iya, jadi Gak tahu gue. harus ada mungkin pengalaman nanti pelajaran buat abang lah. Kayak gimana nanti kalau ketemu orang kayak gini di stasiun kereta, di Transjakarta, kan banyak gerombolan dia. Gerombolan kayak udah kalau di Jabodetabek ini kayak udah lumrah lah gitu orang-orang yang kaum pelangi. Selain BQ tadi itu siapa lagi tuh bang? BBQ. Barbecue. Ada yang cuma artisnya itu udah redup ya bang ya. Yang EP itu kan sampai dibawa dia ke apartemen kataku kan. Itu kan kenalan di lokasi syuting yang itu kan aku jadi figuran di situ. Nah di situ. Jadi apa waktu itu lu bang? Figuran lewat doang. Jadi kayak lu tahu sendiri kan bang kayak orang lewat dibayar berapa sih gitu sampai subuh. Nah jadi di situ kan mungkin ya kan namanya artis kan ada yang berbaur mungkin dia dengan ramah, ada yang berbaur ada maksud dan tujuan kan banyak. Nah jadi aku itu ketemu dia di Cibubur Johnson pas syuting. Disitulah kenalan diajak dia lah ke apartemen dia di situ. Maco banget. Dia cowoknya itu. Lu diapain bang? Iya, sampai segitunya kepo. Nanti penasaran apa? Ya tahu lah bang, kalau dunia kayak gitu kenalan. Nih dunia kayak gini bang, kenalan langsung
Oh, Gitu. Makanya banyak yang meninggal gara-gara penyakit HIV/AIDS atau apa. Kan banyak yang baru-baru meninggal juga ada nih influencer iya, iya. meninggal. Padahal Gue baru kenal langsung. itu Ih. kaum, iya. Jadi mereka itu jarang melakukan itu dengan cinta. Kalau kata Dewi-Dewi itu lakukan dengan cinta tuh nggak ada. Cuma nafsu. Hmm. Melakukan itu dengan nafsu, habis dia udah ibaratnya udah bosan, udah tinggal gitu. Nah, makanya sering berganti-ganti pasangan Mm-mm. situ. Makanya gua nggak mau kayak gitu. Makanya gua tuh menjauhi orang-orang kayak gitu. Oh, lu sekarang berusaha lepas ya? Udah berusaha banget lepas, kayak udah lama gua tinggalin bang. Gua 2018 itu terakhir. Gua. Habis itu udah takut mati, soalnya di sekeliling gua mati banyak meninggal gara-gara itu. HIV, AIDS semuanya. Oh, iya tuh. Belum ada obatnya tuh, Bang. Makanya aku lihat nih ada artis-artis tuh kayak ada KM itu penyanyi dangdut itu juga kan udah KM. terpampang nyata juga, udah tua sih penyanyi dangdut, Mm-mm. Cowok. cowok. Ada kan dulu pernah fotonya Mm-mm. itu kan udah kayak sakit juga kan. Jadi mereka itu kadang kelihatan sih bang orang sakit HIV itu kelihatan dunia kayak gini. Tapi dia udah meninggal sekarang. Masih hidup, Oh, masih hidup. masih berjajah dengan dunia itu. Oke. Nah gitu. Makanya pertanyaan abang kayak gitu udah di kalangan kayak gitu udah lumrah. Sampai ada mungkin abang belum tahu ya karena abang normal. Ada satu kafe yang kafenya itu khusus untuk gay. Di Kemang, kalau nggak salah. Yes, Oke. MLS ya gitu. Sampai di situ juga ada artis juga di dalam situ. Ada jebol-jebolan ajang mencari bakat di situ. Menuju puncak dulu ada banyak di situ. Jadi perkumpulan dia itu ada bang. Komunitas ya. Komunitas dari Telegram. Telegram itu paling bahaya juga di situ karena kadang ngirimin foto-foto kayak gitu, video-video kayak gitu. Jadi perkumpulannya di situ. Kalah Twitter juga kalah. Siapa lagi Bang tuh yang lu tahu beberapa lah ada yang masuk di komunitas itu siapa gitu? Banyak bang itu ada beberapa itu kalau yang dari dunia entertain yang terkenal itu ya ada BA yang blasteran. Mm-mm. Itu juga mainnya kan walaupun dia diisukan sama IB Mm-mm. ya kan, tapi si A BA ini kan kayak ibaratnya kayak gimana sih kayak nggak puas satu orang dua orang itu sampai ketemu aku sampai mau ngajak aku juga gitu dulu di Jakarta Selatan. Jadi di aplikasi itu banyak artis terkenal. Mungkin nanti kita buka ya satu-satu. Mm-mm. Soalnya aku nggak bawa HP. Jadi di situ ada semua, ada bukti chattingan, ada foto-foto mereka, real. Ada kan ada centang birunya juga di situ. Oh iya. Iya. Oh. Jadi kalau foto yang ibaratnya yang palsu tanpa verifikasi kan itu berarti palsu. Ada yang nggak kayak yang si Cika kan nggak verifikasi, ternyata benar dia. Ada yang verifikasi ada. Oh, ada yang verifikasi. Ada Selfie dong berarti kan? selfie kayak pinjol, Mm-mm. ya kan, kayak pinjol, centang biru, gitu. Ada bang. Berarti dia udah ini ya, udah terang-terangan ya. Udah di kalangan kaum kayak gitu udah terang-terangan banyak. Yang jaim itu mungkin sesama ketemu sama orang lingkungan masyarakat masih jaim. Kalau di lingkungan itu kan siapa gua gitu. Pasti banyak yang mau kan. Padahal kan kalau kayak gitu kan udah ibaratnya kotor ya bang, udah dipakai sana sini, pakai situ situ. Gitu. Jadi T TJ ada,
Penyanyi dangdut, banyak penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Gatel gue mau ngomong TJ itu sebenarnya pengen gue ceplosin gitu. Udah ceplosin aja paling ada tit gitu. Ya emang tit ya? Iya paling. Gue pengennya nggak usah tit gitu. Apa tuh? Siapa? TJ. Oh, iya. TDJ ya. TDJ. Itu best banget itu di kalangan kaum gay. Iya. Hmm? Gue sih nggak tahu sih siapa sih tuh Tej. Oh. Oh dia famous tuh ya? Oh, karena kan dia jadi cowoknya. Bukannya dia sama penyanyi itu yang Dewi Dewi ya, sang Dewi itu. So tahu, emang apa tahu? Itu yang diva itu. Itu mah cuma itu doang. Apa? Apa sih bang? Itu cuma Gimik? Bukan. Apa? Sensasi doang. Biar namanya itu nggak mati. Enggak, bukan pacaran. Nggak pacaran. Mana ada pacaran? Ada juga artis solo tiba-tiba pacaran sama Dipa yang pakai kacamata. Itu kan cuma gimmick doang. Ternyata melengkung. Jadi iya yang TJ itu enggak sama. Itu dia emang ini ya kayak ibaratnya kalau di itu dia inilah ya apa sih? Laki banget. Laki banget ya. Laki banget itu. Idaman gitu ya. Idaman para bot. Ya. Oke. Tapi kan orang yang nggak tahu, mungkin sekarang dia pacaran sama si Sang Dewi. Ternyata nggak mungkin terjadi. Coba kalau beneran, coba nikah sekarang, udah tua, tuh kan? Iya. Jadi nyari sensasi doang. Dunia entertain itu kebanyakan sensasi. Jadi yang nggak ada sensasi itu sedikit. Jadi buat ngalihin doang ya biar kelihatan oke. Iya. Sampai ada kemarin itu yang selingkuh. Gua ngeliat banget itu. Pernah sampai 2000 berapa ya? 2008, 19. Yang penyanyi dangdut sama Sultan yang keangkat banget tuh ceritanya sampai dia selingkuh. Emang iya gue lagi ngirim nasi kotak nggak lihat emang kayak gitu. Makanya istrinya sama si penyanyi dangdut ini nggak teguran. Berarti lu tahu bener ya? Tahu dalamnya tuh. Karena aku tumbang figuran jadi asisten pembantu ngantar nasi kotak. Udah semua, jadi tahu sisi gelapnya itu. Makanya aku bilang yang artis-artis yang real, nyata, yang depan kamera, belakang kamera yang nggak jaim itu Agnes Monica, Nikita Mirzani, Iris Bella, Cika Waode. Kalau owner skincare nih Sela Saskia yang keren. Emang baik. Berarti emang apa adanya dia ya? Apa adanya. Di belakang kayak gitu, di depan kayak gitu. Jadi dia bukan pamer sih, dia buat YouTube-nya, tapi di belakangnya emang kayak gitu, baiknya kayak gitu. Nggak ada yang sedikit yang real itu. Terus siapa lagi bang tuh? Ada tuh bang yang sekarang mungkin mau naik ya ntar ya. Tapi udah dibahas-bahas juga nih sama seorang wanita, lupa aku namanya itu. Pokoknya kalau di Instagram udah naik. Ada Chill Grooming kan penyanyi yang anak 2. Chill Grooming? Chill Grooming. Ini bakalan naik nih. Siapa bang? Namanya R. Bandnya D. Anak 2. Masih muda lah. Badannya kecil dari abang. Itu lagi dibahas loh bang. Cuma nanti kalau dia bandnya D. Bukan ya? Bukan lah. Dia apa dia? Apa? Vokalis kah? Gitaris kah? Vokalis dong. Oh vokalis. Membunuh mungkin. Iya loh. Ya. Oh dia? Nanti juga mungkin ya kalau cewek itu mau kita ajak podcast bareng, mungkin speak up-nya keren loh. Karena dia korban. Korban. Dia korban. Itu gimana kronologinya tahu bang?
Aku tuh pernah ngelihat kayak dia kenalan nama ABG gitu kan. Cuma kenalan itu bukan ibaratnya secara fans sama idola, bukan. Lebih Kayak dekat. lebih dekat lagi gitu. Makanya sekarang itu kasusnya lagi udah mau dibuka nih. Udah inisialnya udah dibuka, ciri-cirinya udah dibuka gitu. Mungkin nanti naik deh bulan 3 kasusnya. Tapi itu kejadian sebelum dia nikah atau setelah nikah? Sebelum. Oh, sebelum dia Cuma baru speak up sekarang nih Bang. si korbannya ini. Baru speak up. Mungkin korbannya itu ada temanku juga. Itu sampai kayak gimana sih, Bang? Sampai dia pengen speak up itu apa cuma eh, di grepe-grepe doang atau di Dia itu di DM juga gitu. Kalau anaknya temanku, ini kecil bocah, 16 tahun. Kalau SD mungkin kelas 6 SD ya. Peluk terus gitu. Kan nggak wajar. Iya. Sama kayak artis inisial G. Oke. Iya itu, child grooming tuh ada Bang. Jadi G tuh kenapa dia G? inisial G, ya sama kayak child grooming juga. RG. Namanya itu RG. RG. Itu. Jadi bermacam-macam penyakit di dunia entertain itu. Tapi kalau ketemu yang baik-baik banget. Nah, yang baik tuh kayak gimana, Bang? Dan siapa juga? Kalau ngomongin baik mau sebut aja namanya. Iya. Kan kayak aku bilang kan, kayak Agnes Monica tuh baik. Nikita Mirzani itu kan di dalam kamera kan apa yang dia bilang itu benar semua, nggak ada yang meleset, kan? Dia, tapi kelihatan dia jahat kan, padahal aslinya dia baik Bang. Cika Laude baik, Irish Bella itu baik. Sedikit sih yang Baik. baik tuh. Intinya jahat mulu tuh. Iya. Selebihnya beda-beda kan, depan kamera beda, sama belakang tuh beda. Yang memanusiakan manusia tuh sedikit sih. Nah, lu selama lu jadi apa sih ekstras ya, figuran ya, itu ada nggak sih Bang pengalaman-pengalaman yang ya unik atau aneh lah? Ya mungkin di dunia ya namanya kita mau naik step by step itu kan susah Bang. Dari casting, dari wadah untuk kita casting aja nih, ada juga ternyata yang kayak nggak benar, nggak beres itu ada. Satu rumah produksi yang nggak jelas ada. Makanya untuk yang nonton juga mungkin ya, yang mau terjun ke dunia entertain itu, kalau mau casting, cari casting yang benar. Jangan cari di koran atau di Facebook. Banyak kan nggak benar kalau casting itu. Sampai aku juga pernah. Jadi untuk iklan celana dalam mungkin ya itu kemarin itu. Merek mungkin benar Bang. Kukira bener ya dari Facebook itu lolos. Pas di casting nih kamera depan orangnya 2 disuruh buka semua pakaian. Buat apa coba? Itu jadi ada juga tempat casting rumah PH mungkin sampai sekarang filmnya belum tayang sama sekali. Kita tuh jauh loh Bang. Jadi aku mungkin Kak Erna sama Rena di Bekasi jauh banget itu. Sampai ada juga temanku juga yang jauh. Sampai sekarang mungkin filmnya belum, disuruh datang, ternyata lolos kagak. Banyak Casting itu. casting. Jadi dia tuh cuma ngumpulin orang casting cuma untuk dapat follower aja di Instagram. Itu doang. Jadi syarat buat ikut casting itu salah satunya follow. Follow. Di situ aku baru. Itu terjadi di 2015 bulan November. Udah seneng banget aku. Ada kok dokumentasinya. Dan juga yang nonton mungkin bilang aku ngarang atau apa. Aku dokumentasi, aku video syuting ada. Ada semua, nanti aku lampirin di sini. Aku kasihin ke sini.
Jadi nggak ada yang bohong. Terus apa lagi tuh pengalaman lu, Bang? Pengalaman di dunia Oh, entertain. casting gitu. Ya casting itu Bang, banyak yang, makanya rumah PH itu kalau dia benar dia melalui email. Kalau ibaratnya undang-undang dari Facebook itu udahlah nggak beres. Tapi bener dia buat iklan gitu atau emang modus aja? Modus, apalagi modus buat cewek-cewek, aduh banyak banget modusnya, banyak. Makanya hati-hati di dunia entertain itu. Ibaratnya yang benar itu sedikit, berapa persen gitu. Kalau yang ibaratnya modus aja itu banyak. Makanya aku lihat dari artisnya juga kenapa kayak gitu. Sih ada artis kan AZ yang lagi viral, hamilin 2 anak, Oh iya tuh. ya kan? Itu gimana tuh, Bang? Itu nih kalau dia nonton mungkin dia ingat di mukaku. Soalnya aku udah 4 kali satu lokasi sama syuting barengan sama dia, dia nebeng sama aku untuk sholat Jumat. Anak-anak rajin sholat. Mm-mm. Cuma makanya aku kaget kok tiba-tiba hamil. Kemarin kan nggak ngaku kan. Pas ceweknya speak up, barulah ngaku. Karena takut karirnya hancur. Dia kan lagi jadi pemeran utama kan di sinetron. Gitu. Ini dua orang ya katanya ya di podcast itu ya. Ada satu lagi. 3. 3 dong. Ada temanku akrab. 3. Itu ekstra semua itu. Kalau yang 2 itu aku nggak tahu ya. Kayaknya bukan ekstra, cuma kayak mungkin dia kenalan di TikTok atau apa. Kan banyak tuh. Sampai tersebar kan TikTok dia DM orang. Nah ini nantilah mungkin aku bujukin buat speak up tuh teman. Yang teman. Iya. Oh, boleh tuh, Bang. Buat speak up biar tahu, biar tanggung jawab gitu. Jadi kasihan lah orang-orang ibaratnya kita dari kampung mau tujuannya mau jadi artis, ternyata ya namanya orang kampung Bang, di dekat artis bangga lah. Ya kan, tahu-tahu dipakai hamil. Iya. Makanya mungkin baru ketahuan 1, 2 lagi kan belum ketahuan itu. 2 lagi. Iya kan? Pas di podcast sebelah dibuka 2 kan. Terus 1 lagi. Jangan ada lagi, Bang. Nah, kayaknya iya sih. Tapi Rumit amat. rumit Bang. Jadi 3. Aduh. iya. Gue bayangin pusing. Makanya yang benar-benar itu jarang. Kalau Aldi Bayrus tuh bagus banget. Aldi Bayrus. Bagus itu. Banyak kan tuh modus-modus deketin ekstras itu ya ke situ juga arah-arahnya. Ini teman aku tuh yang sama Azir itu, aku sebut aja ya, Halimah, biar lo datang Halimah ke sini. Halimah punya anak dia dari Azir itu. Dari Azad. Ya, kan aku nganterin dia ke apartemen Cibubur. Habis syuting, ini Pan katanya anterin gue yuk, katanya gitu. Kemana? Dia ini kan teman aku tuh udah 2 kali dipakai artis. Artis yang jadi ustadz. Kalau ada orang mati nih, nggak usah sebut TV. Setiap ada orang mati dia jadi ustadz. Tiba-tiba deketin temanku yang Halimah ini, ngajak teman aku ke apartemen. Aku juga nganterin. Karena aku kaget kan, bentuknya tuh nggak cantik Bang, anak itu cuma bohai, gemuk, putih lah, bersih. Mantap, berisi. Iya, mungkin itu yang dilihatnya nembak ya. Nah, aku lihat pas aku anterin, ternyata si Ustadz ini yang make. Nah, jatuhlah ke AZ ini sampai punya baby. Nggak dinikahin, Bang? Kok dia nggak nuntut sih? Mungkin takut, mungkin diancam. Kan yang awal ini diancam kan, yang baru melahirkan ini kan. Diancam. Mungkin takut lah, namanya ekstras. Ya temanku juga bukan orang mampu Bang.
Ibaratnya dia itu kontrak. Kenapa nggak nolak gitu? Ini namanya orang ya, dia tahu sendiri lah. Didekatin artis bangga lah. Ibaratnya kan diri sendiri itu bangga. Mungkin bagi dia. Oke. Tapi bagi kita tuh kayak apaan sih ya gitu. Ada. Mungkin ya nantilah aku bawa Halimah. Siapa namanya Halimah? Halimah. Halimah tuh Sedia. dia. Ntar aku bawa kalau dia mau. Itu anaknya udah segede apa, Bang? 2019, 20, 21, 22. Mungkin 5 tahun, 6 tahun lah. Udah gede ya. Udah sekolah PAUD kayaknya. Udah Kalau lama. nggak kelas 1 SD. Oke. Nah itu Bang nih. Kemarin gua scroll Facebook gua, biasalah gua nggak main medsos yang kayak Instagram, enggak, gua Facebook masih setia gua. Nah itu gua kemarin ngeliat ada artis ya, nggak tahu artis namanya Itwil, Bang. Susah, artis dari mana itu? Ya katakan artis lah. Artis gay ya mungkin. Iya dia tuh buka-buka apa ya, buka-buka. Iya, meet and greet. Iya, aku tahu Bang, di Telegram itu, di komunitas itu udah dibahas juga. ITIUS, Universities Studi Tour. ITIUS. Iya benar-benar. Iya, makanya itu orang salah arah. Kenapa yang beli tiket dia sampai 250.000, 300? Iya. Ibu-ibu lagi. Aduh, minta diarahin sama orang salah arah. Lah makanya, arahnya kemana? Iya. Jiwa dia hanya sakit, si Itiu itu. Lu nggak mikir, Tiu? Iya, kan malu. Ada orang sakit kayak gitu, orang gay kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih ibu-ibu ini ikut semua kebanyakan? Gue heran juga sih. Kalau mau ibaratnya belajar seks mungkin ya, kan ada dokter. Kayak dokter Boyke, kan banyak dokter-dokter menangani seks. Apalagi di gym olahraga kan ada pelajarannya. Itu. Buat memuaskan suami. Biar kenyal-kenyal. Soalnya gue tahu Bang masalah itu. Gue sih nggak tahu sih. Nah makanya ini nih udah kayak mau neraka jahanam banget sih ITW ini. Maksudnya apa? Gitu kan. Sampai dunia-dunia pelangi itu pada muak juga ngeliat dia. Oh, Masuk aku. Kalau depan aku udah aku injak lehernya si ITW itu. Apaan coba kayak gitu. Berarti di kalangan pelangi juga nggak suka ya? Nggak suka Bang. Siapa yang suka kayak gitu? Kayak lagi lab. Ukuran itunya berapa? Siapa yang nyebut bapaknya itu Babe? Siapa? Suaminya itu, orang bule itu. Babe ya? Babe ya, Kak? Abah. Iya, abah-abahnya itu. Ya kan, apaan gitu ya Bang ya. Nggak waras. Yang nggak warasnya lagi, ibu-ibu yang ngikutin. Tolong dong. Nah, itu. Sabar. Iya. Sabar. Jadi edukasi yang kan yang nonton ini Bang, kan ada anak-anak, ya kan? Ya bocah-bocah kan ibaratnya kan ngasih edukasi ke bocah-bocah ini kan yang bagus. Kayak nyekrol-nyekrol, si itu muncul, si itu ngapain gitu kan? Tahu sendiri. Yang bocah-bocah kan pada penasaran kan, sama kayak kita lagi kecil penasaran. Iya. Nah makanya maksud aku jangan dipublikasikan kalau masalah postingan-postingan kayak gitu. Ini pesan gua buat itu. Dia sampai bikin ini loh, kelas di Jakarta keliling. Iya, studi tour. Iya, Bandung, Surabaya. Gua ngelihat dia pakaian adat aja jijik banget itu. Poster. Oh, Allah gitu ya. Segitunya gitu. Makanya tolonglah ibu-ibu nggak usah ikut, mending cari yang benar-benar aja. Gua ngerasa apa ya, pendidikannya Dokter Boyko tuh kayak ngerasa gak ada gunanya berarti. Lah iya. Jadi buat apa gitu? Stop lah. Coba dah bikin buat blacklist itu ini dari mana kayak dari tujuan kemana-mana gitu. Ya mungkin pengen seksolog wannabe. Iya ikut ibu-ibu Bang. Itu cowok si itu ini ngapain ibu-ibu?
Jangan mau Bu, si itu aja tuh salah arah. Kenapa ibu-ibu diajakin salah arah? Gitu. Aduh. Iya juga sih. Karena buat tujuan yang nonton, Bang. Sekarang tuh TV itu jarang ditonton orang. Bocah-bocah pada megang HP. Lain kan dari kita kecil dulu, main kelereng, main apa, main... ya. Sekarang kan megang HP. Lihat si itu, ngapain? Bocah penasaran. Makanya kaum gay ini kan banyak, netes terus. Itu. Boleh aja di stasiun kereta nih, bocah SMP di toilet ngeliatin orang lain kencing, kan pada netas-netas semua gara-gara edukasi. Hal yang nggak apa sih, belum saatnya gitu ya. Belum saatnya, dan jangan sampai mencontoh. Nggak usah ibaratnya kan mereka itu mencontoh yang ada di. Iya. Kalau dia udah gede ngelihat kayak begituan, dia udah bisa tahu dong. Nah, iya, Ini nggak baik. nggak Dia tahu gitu. Kalau masih kecil kan dia apa sih kan gitu kan. iya. Jadi mereka itu pada penasaran. Penasaran, betul. Makanya dunia pelangi itu nggak akan habisnya kalau ada kayak gitu. Gitu ya Bang ya. Nih gue juga ada yang gue bahas kemarin tuh masalah PC ya, artis PC. yang viral nih nyari lowongan pekerjaan. Oke. Benar kan omongan gue? Iya benar. Benar kan omongan gue? Mau hujat gue atau mau DM apa? Emang benar. PL, artis PL. Ya kan? Pernah gue bahas kan kemarin Iya. di podcast season 1 gua sama lu Bang. Benar, kelakuannya itu emang kayak gitu. Coba ngapain dia nyari loker di link itu? Sedangkan yang dari kampung tujuan ke Jakarta. Banyak yang nyari kerjaan sampai jalan kaki. Dia mau ngapain? Karena kepentingan pribadi dia. Kepentingan pribadi dia untuk brand ambassador itu. Kan tiba-tiba dia nyari peluang pekerjaan, tiba-tiba dia kerja di mall jadi sales. Brand itu. Sekarang dia minta maaf, klarifikasi. Tujuannya apa? Ya kan? Yang bilang katanya dia kaya raya. Ngapain? Makanya banyak yang hujat dia kemarin. Tujuannya paling sensasi ya. Nah, sensasi sama menjual produk itu. Dia yang dapat keuntungan menjual produk itu. Lah yang nyari lowongan pekerjaan sampai sekarang belum ada dapat. Makanya, benar omongan gua kan. Ntar jadi satu persatu juga kelihatan semua sifatnya. Yang gua bilang jahat itu. Ntar lah season 3 kita buka. Gua benerin itu Facebook gua itu. Gua udah cari orang yang bisa benerin Instagram gua. Gua mau buka, gua speak up nih DM nih centang biru, nih cowok ini, artis ini ada Bang. Itu DM gua yang lama itu dipelik, nggak bisa dibuka. Jadi sampai sekarang gua nggak pakai Instagram. Nah di situ ada artis-artis. Nah ntar kita download aplikasi Oren. Di situ abang belajar. Enggak Bukan belajar, abang ngelihat. Iya. Jadi belajar nih bang, aplikasi ini jangan di-download ya bang. Takutnya abang penasaran. Abang kan main aplikasi hijau kan? Enggak. Susah. Gua pakai aplikasi ijo, cuma Tokopedia. Oh Tokopedia. Grab for driver. Kirain Grab. Kan iklannya Gojek, Grab. Iya. Iya, pakai itu juga ada. Ada. Itu yang buat transportasi. Nah, gua kesini aja nih Gojek bang. Iya kan? Nah makanya nanti kita buka aplikasi itu. Itu bang, satu lagi tuh yang kemarin sempet viral ya. Yang bocah minta di aku. Oh si Reza itu anak. Iya. Lagi ngapain coba cipuk aja kerjaan lu. Anak lu nggak diurusin. Si Reza juga udah punya istri kan? Ya gua nggak tahu dah. Ada katanya. Istrinya juga sama anaknya ditelantarin juga sama dia. Jadi nyambung. Buat apaan lu minta akuin sama anaknya sedangkan lu lantarin anaknya sama bininya. Tuh bininya lagi sibuk klarifikasi kemana-mana mantan istrinya. Kan? Jadi kebongkar semua bang, goblok. Gue bilang. Gue bilang goblok, dia minta akuin. Nggak minta apa-apa, minta akuin. Penting diaku aja lah. Baru semalam klarifikasi itu di stasiun TV. Bahwa itu anak.
Oh, udah ngaku sekarang? Nonton nggak semalam? Enggak nonton sih Gue sebenarnya malas nonton itu. Ada di Facebook gue scroll ada muncul dia klarifikasi itu bahwa anaknya gitu. Makanya, aduh, dunia entertain ya. Gue semalam sibuk ibadah soalnya bang, jadi nggak sempet nonton. Masya Allah, tabarakallah. Itu sih. Tapi lu nyikapin itu gimana bang kalau kan ada beberapa juga tuh kan, aduh yang apa nggak ngaku anaknya tuh siapa sih lagi tuh, gue lupa. Siapa? Lu tahu juga bang? Lah gue gini-gini juga. Yang yang itu. Iya maksudnya. Emang iya yang nggak aku juga. Tapi inisial aja itu ya. Iya. Jadi, aduh, orang biasa aja tuh mau dapat anak aja susah banget gitu. Sedangkan ini sampai nggak diakuin gitu. Makanya aku tuh udah. Itu lo tahu nggak bang yang itu tuh? Yang mana? Bapaknya tuh siapa tuh? Oh yang ini, R ini. Bapaknya itu kalau aku ketemu sama temennya ya, sama penyanyi dangdut kemarin, cuma abang perhatiin deh, si anaknya R ini sama si artis AP, AB. AP, AP. mirip banget dari bentuk mukanya, matanya kan mata dia. Tapi si anak ini kan dari kupingnya, gue perhatiin benar sih. Itu sama Rizka aja bilang, itu perhatiin kupingnya. Bukan tengkorian. Oh. Dia bilang kan tengkorian. Bukan. Tengkorian orang baik kok. AP, bapaknya. Kalau pandangan aku, gitu. Dia juga cipak-cipuk mulu. Gak sibuk-sibuk gitu bang. AP pokoknya kalau gua. Gitu. Cipak-cipuk apa? Lagu dia cipak-cipuk. Oh. Lu searching lah di YouTube. Lagunya dia cipak-cipuk. Iya. Gua anak metal kali bang. Oh metal. Iya dong. The Rock dong. Hatinya mellow. Kalau gua itu. Nah bang, kayaknya udah habis kita kulik semua tuh. Ya nggak terasa ya bang ya. Padahal pengen banget lama gitu di sini. Berarti nanti ada season ketiga dong. Yoi. Kita up semua ya. Kita tunggu lagi berita-berita yang hype. Enggak, nanti aku download lagi aplikasi kuning. Nah, Kita lihat ini nih. sekalian nama yang Centang IG-nya biru ya. Sama IG-nya gue lagi benerin. Kalau ada rekomen yang bisa benerin IG itu lebih seru tuh. Oh iya ya, itu kan dia jelas ya, centang biru ya. Centang biru, klik namanya, foto dia semua kan. Anjay, itu lagi ngapain dia? Apaan? Fotonya? Ada dia ngirim Pentung. Sen. Lah sensor lah ngomong bu juga. sensor kan. Iya juga sih. Aduh. Terus siapa lagi tuh yang pernah lu DM? Lu kepo itu bang. Bukan gua yang DM, dia yang DM. Dia. Gua kan menarik dulu, lu lihat IG gua. Gua keren lo dulu. Gua punya IG bang. Kurus, tinggi, semampai. Oke. Oh lu keren dulu bang. Iya, 4 orang. AM yang di penjara, AZ yang di penjara sekarang. Anggur merah. Anggur merah. Memabukkan diri. Terus. AZ tuh, yang lagi di penjara tuh pernah DM gua. BQ, positif dong. EP ada, IG ada. Nah, satu lagi yang punya istri. Instagram lu apaan? Hah? Instagram. Gua ada Instagram. Itu yang gitu biar Udah kali mati. nonton pada pengen nyari. Ngapain dicari? Ntar kita buka aja di sini biar penasaran. Oke. Kayaknya udah kelar nih bang. Iya. Lu ada pesan-pesan? Oke, pesan-pesan gua hari ini ya buat yang nonton. Mungkin nanti kalau mau mencari tahu pengetahuan, carilah orang yang berkompeten dan kredibel. Ya masalah banget nyari ibaratnya pengetahuan sama orang yang non pengetahuan. Jadi carilah itu pengetahuan tuh yang benar-benar, jangan yang nggak ada arah diikutin arahnya. Begitu kan? Iya. Ya demi kepentingan kita semua. Jangan sampai
masuk ke dunia pelangi. Mungkin itu pesan dari saya. Abang juga. Gua kena. Ya kenapa gua? Dia carilah yang arah, Oke, baik bang. yang searah ya bang ya. Baik. Pesan gua jangan yang belok. Ya enggak bang, jangan sampai. Gua takut. Lu ketawa mulu bang ya. Selama podcast baru ini gua lihat dari ujung sampai ujung. Harus ketawa mulu ya. Iya pas sama gua ketawa. Lu juga sama gua jadi sehat kan lu. Jadi lempeng kan. Iya. Iya udah lu makin Gua datang ke sini tadi, aduh bang. gaulnya lu main lempeng-lempeng. Ya harusnya ya. Gua harusnya tiap hari dong main sini ya. Ya udah, apa-apa lu main sini ya. Asal jangan bikin bengkok di sini lo. Gak mungkin lah, dimarahin sama bos ownernya. Iya. Kalau gue itu. Ntar kalau main setiap hari ada season 2, season 3, season gitu kan. Udah, Jadi gue sehat lo bang, bergaul sama lo. Oh iyalah. Positif. Lu juga keren lo bang. Dari setiap host-host yang gue temuin, lu depan kamera bagus, belakang kamera bagus. Ya kan? Ya. Ada yang jelek, tapi depan kameranya bagus loh. Oh gitu. Jadi lu ini alami gue lihat. Ya, emang begini bang. Mau depan kamera kayak mau di belakang kamera, emang gue rajin ibadah. Jangan berubah ya Marul. Iya. Kalau jelajah malam ini naik. Amin amin. Oke, kita udah di akhir video. Gue Arul. Gue Epan Malik. Ketawa. Raja Malam undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau nih bocah nih.